Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat. Dan senangnya pemirsa program kesayangan kita Palembang Peduli. Balik lagi di edisi hari ini, berewang sama aku Mang Cek Okta. Dan pemirsa, ngomongi masalah kemiskinan. Tentu salah satu hal yang tak lepas dari kehidupan masyarakat. Untuk itu pemirsa, dari pihak pemerintah Kota Palembang ini terus berupaya untuk menekan angka kemiskinan yang ada di Kota Palembang dengan nerapke dan gencar ke program-program untuk kebaikan masyarakat itu dewek. Salah sikonya dengan ngenjuk ke bantuan ini rumah layak huni kepada masyarakat atau biasa yang kita kenal dengan bedah rumah. Untuk itu pemirsa, hari ini kegiatan Mang Cek Okta bakal meloi Wakil Wali Kota Palembang Ibu Haja Fitrianti Agustinda untuk membantu masyarakat atau dulur kita yang membutuhkan bantuan bedah rumah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, ada kegiatan apa ini Bu? Tadi Mang Cek Okta lihat kayaknya sibuk nih ini Bu. Terima kasih Cek Okta. Hari ini saya Wakil Wali Kota. Kita sedang mempersiapkan alat-alat untuk penyemprotan desinfektan. Desinfektan. Ada lebih kurang 323 alat yang sudah kita siapkan. Dan insya Allah hari ini juga kita akan melakukan pelatihan untuk sekitar 323 regu yang sudah kita siapkan. Untuk nantinya di hari Jumat besok kita akan menyebarkan di 18 kecamatan penyemprotan desinfektan. Ini semua dalam rangka untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Baik, luar biasa. Ini ada total 300 alat Bu ya? 323 alat. Baik, itu disebar ke seluruh wilayah Kota Palembang? Disebarkan seluruh wilayah Kota Palembang. Itu di mana Bu yang dilakukan penyemprotan? Yang pertama tentu saja di ruang-ruang publik ya, di pelayan-pelayanan, khususnya misalnya di tempat-tempat ibadah, baik itu rumah ibadah seperti umat Muslim, Kristen, Katolik ya, dan Buddha, Hindu sebagainya. Dan juga sekolah-sekolah, mumpung ini sekolah-sekolah sedang libur ya, kita juga akan melakukan penyemprotan di sana. Begitu juga kantor-kantor instansi-instansi lain. Sudah banyak juga permintaan dari beberapa instansi yang sudah meminta supaya dilakukan penyemprotan desinfektan. Pokoknya di 18 kecamatan. Luar biasa ini berarti pemirsa, walaupun ini kabarnya Kota Palembang masih zero ini Bu ya, untuk virus corona, tapi dari pihak pemerintah Kota Palembang khususnya sudah sigap untuk melakukan pencegahan penyebaran virus ini Bu. Ya harus ya, ini rumah kita sama-sama. Oleh karena itu saya Wakil Wali Kota Palembang mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang bersatu, bekerja sama, kita gotong royong, bahu-membahu, sama-sama melakukan pencegahan penyebaran virus corona. Saya yakin insya Allah Kota Palembang akan aman kalau seandainya seluruh masyarakatnya mau bersatu padu untuk melakukan gerakan yang sama, pencegahan virus corona. Baik, intinya jago kesehatan ini Bu untuk masyarakat juga Bu ya. Nah, kabarnya ini Bu, ini kan kita balik lagi nih di program Palembang Peduli, bakal mengunjungi dulur kita yang membutuhkan bantuan. Ini kita bakal ada kegiatan kemana Bu? Ada bedah rumah Bu ya? Iya, kemarin beberapa pekan yang lalu kita sudah mengajak kawan-kawan PAL TV Peduli untuk melihat rumah salah satu warga Kota Palembang yang bernama Pak Sarnubi. Pak Sarnubi, kalau tidak salah itu di daerah seberang Ulu 1. Ya, nah hari ini alhamdulillah kita mendapatkan informasi bahwa rumah Pak Sarnubi sudah dibantu melalui program Basnas, sudah selesai pelaksanaan pembangunannya. Nah kita akan melihat. Berarti ini langsung sana launching juga sekalian? Sekalian kita launching, kita lihat. Jadi kegiatan pemerintah kota beserta kawan-kawan dari PAL TV Peduli bukan hanya dalam arti melihat kondisinya, dalam arti kita bantu, tapi kita melihat juga hasilnya. Bahwa inilah bukti salah satu kerja dari pemerintah Kota Palembang
dengan Basnas dan juga kawan-kawan PAL TV Peduli bahwa ada salah satu rumahnya yang sudah terbangun dan insya Allah nanti kita sama-sama melihat hasil dari pembangunan yang dilaksanakan atau bantuan yang dilaksanakan oleh program Basnas. Baik, berarti langsung kita ke sana, Bu? Kita langsung Ke sana. Seberang Ulu 1, Bu ya. Iya. Buat pemirsa, PLOI terus Palembang Peduli bersama Mang Okta dan juga Ibu Haja Fitrianti Agustina. Baik, jadi ini petugas lagi ngelakukan penyemprotan, Bu ya. Iya. Cairan Desinfektan. desinfektan. Iya. Nah, ini kalau boleh tahu cerita sedikit ini, Bu, pada pemirsa gitu sebenarnya cairan ini fungsinya untuk apa? Ya, cairan ini fungsinya sebenarnya nanti bisa dijelaskan lebih rinci oleh dokter ya. Ya. Tapi Silakan, Pak. tapi Sebelah pada sini, Pak. saat kita menghadapi wabah flu burung dan juga flu babi pada saat itu, obat ini memang digunakan untuk membunuh virus ya Pak ya. Oke. Nah nanti untuk lebih jelasnya dokter saja yang Baik, jelaskan. boleh dokter, boleh disampaikan sedikit ini pemirsa. Nah, jadi ini pemirsa masih dalam proses penyemprotan cairan. Nah, tapi kan banyak nih dok, kadang kan kita temui di bandara, terutama juga penumpang yang baru turun dari pesawat. Ini disemprotnya ke uang, kira-kira aman nggak itu dok? Ya, ini desinfektan yang paling aman. Paling oke. aman. Dan ini juga dipergunakan untuk tetes mata. Udah paku berarti Manusia, untuk ya. mata? Betul. Cuma konsentrasinya kan lebih rendah. Cuma kalau yang konsentrasi tinggi, yang masih murni, ya itu gatal. Tapi kalau sudah dicampur air, itu sudah aman. Dan sebaiknya memang ini penyemprotannya dilakukan secara berkala. Iya, Jadi baik. bagusnya setiap hari gitu loh. Setiap Apalagi hari, apapun. dengan pencemaran virus seperti ini, apalagi- kita tidak tahu ya dok ya. Jadi sebaiknya dilakukan memang hampir setiap hari. Betul. Apalagi ini frekuensi lalu lintas orang itu lebih sering ya. Ya. Itu mestinya setiap hari karena orang berdatangan bergantian. Baik. Ini mau sampai kapan, Pak, penyemprotan ini Ya, dilakukan sampai kira-kira? nanti sampai dari Iya, Keputusan dari pusat, tentu Bu, ya? kegiatan ini akan terus kita lakukan. Hari ini kita akan tadi sudah mengumpulkan alat, Baik. alat-alatnya sudah kita kumpulkan, begitu juga obatnya sudah kita persiapkan. Jam 2 nanti kita akan pelatihan sekitar 323 orang. Oke. Besok pelaksanaannya serentak di 18 kecamatan. Tapi tidak putus ya. Jadi setelah nanti bersih kecamatan seluruhnya, seluruh wilayah kecamatan 18 kecamatan, kita ulangi lagi dari Ulang awal. lagi terus, Bu ya. Ulangi terus Jadi dari awal. disemproti terus Iya. biar penyakit tadi ataupun wabah tadi Betul-betul syukur-syukur bisa nggak kita. Nah, Iya. bisa diatasi lah, Bu ya. kan diambil 14 hari, ini kan masa inkubasi. Oke. Orang ambil masa inkubasi. Jadi kalau Baik. terhitung sejak tanggal beberapa hari yang lalu sampai dengan tanggal 31 31 bulan ini, Bu Iya, ya. karena Terus anak-anak juga dilakukan- masih oke. libur kan. Nah, Baik. ini kesempatan yang bisa kita lakukan untuk menyemprot sekolah-sekolah yang ada di Kota Palembang. Baik, ini masih kita jinggo, Ibu, kita pantau penyemprotan cairan ini. Kaki kita Iya. langsung ke Seberang Ulu 1 ini, Bu Iya, ya. itu contohnya sedang dilakukan Baik. penyemprotan di dalam Baik. ini ruangan. Ayo sama-sama kawan. Mungkin kita lihatnya dari luar. Sekarang kita sedang melakukan penyemprotan di Sekretariat Pemerintah Kota Palembang. Salah satu ruangan yang memang menjadi ruangan pertemuan yang biasa diadakan untuk kumpul-kumpul. Baik itu di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, kalaupun kita juga mengumpulkan dari luar lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Nah, ini salah satu upaya pemerintah Kota Palembang juga untuk mengatasi penyebaran virus corona. Dan hari ini BC Okta memang eselon 2 dan eselon 3 saja yang bekerja, tapi di bawah itu memang diliburkan atau mungkin bekerjanya di rumah. Jadi kami berharap juga seluruh aktivitas dikurangi, jangan juga kesempatan dalam arti bekerja di rumah atau diliburkan di rumah ini menjadi kesempatan untuk kumpul-kumpul. Karena penyebaran virus corona ini cepat sekali dok ya, melalui kumpul-kumpul pertemuan yang tidak jelas. Kalau salah satunya terkena, maka akan banyak sekali yang nantinya bisa terindikasi terkena juga. Betul, kan sudah jelas juga ini, Bu, hashtag di rumah aja. Di rumah saja. Jadi istirahat, jaga kesehatan di rumah. Belajar di rumah, Itu. bekerja di rumah, dan kalau memang bisa memungkinkan beribadah di rumah. Nah, itu dia. Mari, Bu, ada lagi kegiatan kita? Mari kita langsung ke rumah Pak Sarnubi. Baik. Pak Sarnubi sudah siap untuk menerima kedatangan kita, dan kita lihat bagaimana kegembiraan Pak Sarnubi menyambut rumah baru. Alhamdulillah. Baik, Bu, diatur, Ibu. Ayo mari. Mari, dokter.
Baik Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV, masih berewang sama aku Mang Cek Okta dan juga tentunya Wakil Wali Kota Palembang Ibu Haja Fitrianti Agustinda. Ini kita lagi perjalanan ini Bu menuju salah siko dulur gitu yang sudah dibantu ini Bu ya bedah rumah Bapak Sarnugi. Pak Sarnugi. Baik. Nah ini Mang Cek Okta nak nanya Bu, berarti banyak nih program yang sudah dibuat oleh pemerintah Kota Palembang, mulai dari kesehatan, terus juga pendidikan, bahkan bedah rumah pun ada. Ya. Itu yang mana Bu? Iya, alhamdulillah ya, pemerintah Kota Palembang punya program yang sangat dalam arti peduli dengan masyarakatnya. Seperti yang disampaikan oleh Cek Okta tadi, mulai dari kesehatan, Betul. pendidikan, juga infrastruktur ya. Begitu juga bantuan-bantuan sosial seperti misalnya pembangunan rumah-rumah yang sudah tidak layak huni. Sebenarnya dari pemerintah Kota Palembang sendiri banyak sekali bantuan untuk rumah layak tidak huni, dan ini kita khususkan kepada semacam lingkungan-lingkungan yang memang sudah dipetakan, termasuk lingkungan yang kumuh atau lingkungan-lingkungan yang dimana masyarakatnya masih dalam arti taraf hidupnya sangat rendah. Nah, yang saat ini sedang kita akan lakukan itu adalah hasil kerjasama kita dengan Basnas. Ini program kegiatan Basnas yang juga sangat menyentuh masyarakat. Dari program kegiatan Basnas ini memang dalam arti tidak terlalu banyak, tapi sudah cukup membantu pemerintah Kota Palembang. Untuk 1 tahun ini saja lebih kurang ada sekitar 20 rumah yang akan dibangun oleh program Basnas. Dengan persyaratan tentu saja rumahnya harus dimiliki oleh yang bersangkutan. Jadi rumahnya tidak boleh menyewa atau menumpang gitu kan, dan bisa dibuktikan dari kepemilikan surat menyurat. Oleh karena itu saya Wakil Wali Kota Palembang menghimbau dan mengajak kepada pemirsa, ayo bayar zakatnya di Basnas gitu kan, jangan sampai lupa untuk membayar zakat karena manfaatnya juga luar biasa. Bukan hanya untuk bedah rumah dalam arti membantu program-program rumah yang memang sudah tidak layak huni, baik kesehatan maupun pendidikan, juga mereka dalam arti gencar untuk melakukan dari dana-dana yang sudah terkumpul dari jemaah, dari masyarakat untuk pembayaran zakat. Luar biasa, ini hikmah dari zakat juga nih Bu ya. Iya, Jadi betul. masyarakat juga pacak ngerasu ke. Terus juga ini Bu yang Mang Cek Okta tanyai, kalau misalnya nih buat pemirsa Pal TV juga di rumah ada yang bingung, kan ada data nih Bu bahwasannya pemerintah Kota Palembang di tahun 2020 ini sudah berhasil ini menekan angka kemiskinan yang ada di Kota Palembang. Apa hal itu pacak terjadi Bu? Iya, alhamdulillah ya saat ini sudah cukup banyak angka yang turun dari data yang masuk untuk penekanan masalah kemiskinan. Karena terus terang pemerintah Kota Palembang sangat fokus Cek Okta untuk membantu masyarakatnya, bagaimana supaya masyarakat ini bisa move on lah dari kondisi yang tadinya miskin, kategori miskin, tidak mampu, bisa menjadi masyarakat yang justru lebih dalam arti sehat atau lebih mampu. Melalui program-program yang saya sampaikan tadi, misalnya mulai dari masalah pendidikan. Kan banyak tuh anak-anak yang sebelumnya tidak bisa sekolah hanya gara-gara pendidikan, dan karena pendidikannya cukup mahal maksud saya. Nah, alhamdulillah pemerintah Kota Palembang sangat konsen sekali untuk masalah pendidikan. Jadi tidak boleh ada pungutan apapun di sekolah, baik tingkat SD maupun SMP. Tidak boleh ada bayaran-bayaran apapun, tidak boleh ada sumbangan-sumbangan apapun. Betul-betul masyarakat itu terbantu di situ. Sehingga kita berharap tidak ada lagi anak-anak kita yang tidak sekolah hanya gara-gara masalah biaya. Ya, itu yang kami tekankan. Yang kedua tentu masalah kesehatan Cek Okta. Nah, saat ini pemerintah Kota Palembang sudah 96% dari jumlah penduduk yang kita miliki sudah memiliki Kartu Indonesia Sehat. Kartu Indonesia Sehat ini tentu saja sangat dibutuhkan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu. Bagaimana mereka bisa mendapat komplain kesehatan kalau mereka terkendala masalah biaya. Oleh karena itu, dengan adanya Kartu Indonesia Sehat ini, mereka bisa berobat di puskesmas dengan gratis, bisa berobat di rumah sakit manapun dengan gratis, hanya tinggal menunjukkan Kartu Indonesia Sehat. Dan kalaupun seandainya sampai detik sekarang Cek Okta, ada masyarakat Kota Palembang nih yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat, itulah untungnya tinggal di Palembang Cek Okta. Karena pemerintah menjamin siapapun yang mau berobat, baik itu di tingkat puskesmas maupun di rumah sakit, kita memiliki rumah sakit Bari. Kalau memang tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat, tidak memiliki biaya untuk berobat, maka kami pemerintah Kota Palembang akan menjamin biaya pengobatannya secara gratis. Asalkan di rumah sakit Bari ya, kalau untuk rumah sakitnya. Untuk ke puskesmas juga cukup bawa KTP Bu ya kabarnya. Cukup bawa KTP saja. Cukup bawa KTP ini pemirsa langsung. Nah, jadi ini kan
terselesaikan Bu, kebingungan ataupun apresiasi lah ini dari Iya. masyarakat. Kok bisa ya Kota Palembang dalam jangka waktu cepat ini bisa menekan angka kemiskinan. Jadi sudah dijelaskan juga ini tadi pemirsa oleh Ibu Fitriyanti Agustina. Iya. Baik Bu, kita lanjutkan ini perjalanan Kita gitu, Bu, ya. lanjutkan, kita hampir sebentar lagi Ya. sampai ke rumah Pak Sarnubi. Ya, baik. Nah ini sudah Sudah sampai nih Bu ya. Ya. Kita di lingkungan rumah Bapak Sarnubi. Pak Sarnubi. Ini kita bakal jingok langsung kayak mana nih bentuk rumah Bapak Sarnubi sekarang yang sudah dibedah ini oleh pihak pemerintah Kota Palembang dan juga dari Basnas Kota Palembang ini Bu ya. Iya. Baik. Kita hari ini ketemu dengan ini Pak Said Maradan, Ya. Ketua Basnas Kota Palembang. Dan ini semua seperti yang saya sampaikan tadi berkat program dari Basnas. Sebenarnya kalau program Alhamdulillah. Basnas ini banyak ya Pak, bukan hanya bedah rumah, tapi juga ada pendidikan, kesehatan, dan bantuan-bantuan yang lain, usaha kecil, UKM sepertinya. Sebenarnya Cek Okta, kami sudah cukup sering ke lokasi ini Pak Said Maradan. Kemarin juga kita sempat ke lokasi ini memberikan bantuan untuk Bapak apa yang namanya kakinya itu yang di kaki palsu? Kaki palsu? Pak Teddy. Pak Teddy. Berarti sudah sering juga ke lokasi iya, ini dengan Bu ya. kawan-kawan Pol TV Peduli kita datang waktu itu ketemu dengan Pak Teddy memberikan bantuan kaki palsu. Baik. Jadi kawasan ini sepertinya memang sudah seperti Lah rumah sudah sendiri. langganan juga lah sudah rumah dewek ini Bu. Iya, Cak, rumah Masyarakat dulu juga sudah deh. dekatnya dengan Ibu ini sini. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Wah, ini sudah ramai Bu di sini. Sudah rame. Karena hari ini kita akan segera meresmikan rumah Pak Sarnubi. Pak Sarnubi ini memang terus terang datanya sudah sejak lama masuk ke kami. Sudah ingin sekali dalam arti disentuh atau dibantu oleh pemerintah Kota Palembang. Dan alhamdulillah hari ini tercapai ya Pak ya. Tercapai, Pak Sarnubi punya rumah baru. Dana yang teralokasi untuk pembangunan rumah Pak Sarnubi ini sebesar 50 juta rupiah. Dan tentu saja di sini juga kita kehadiran PDAM. Tadi bisik-bisik tetangga katanya Pak Sarnubi juga butuh aliran air bersih. Jadi kami juga mungkin mewakili warga masyarakat di sini, tolong dibantu masyarakat yang belum mendapatkan air bersih dari PDAM untuk supaya segeralah disiapkan air bersihnya. Selamat kepada Pak Sarnubi, senang enggak Pak? Ada yang mau disampaikan kepada Pak Said Maradan dan kawan-kawan atau juga masyarakat dan pemerintah? Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Basnas, Bapak Said Maradan, dan kepada yang lainnya. Alhamdulillah hari ini berkat doa masyarakat, berkat bantuan Basnas, berkat doa Pak Sarnubi dapat rumah baru. Amin. Dengan dana lebih kurang 50 juta. Sekali lagi selamat Pak ya. Baik, dan kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Sarnubi yang sudah dibedah rumahnya, dan langsung saja kita akan Baik, Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV, sekarang Mang Cek Okta dan juga Wakil Wali Kota Palembang, ada juga Ketua Basnas Kota Palembang. Ini sudah ada di kediaman baru rumah Bapak Sarnubi. Ya Pak ya, kayak mana Bapak rasanya Bapak jenguk rumah baru ini Pak, sudah jadi? Sangat bahagia. Alhamdulillah.
Apa yang nak disampaikan ini Pak? Sama Bu Fitri nih di sebelah Bapak sudah ada. Listriknya belum ada. Oh, listrik belum ada. Kaget mungkin boleh ini Bu ya. Iya, Baik. kasih. Ada lagi Pak yang nak diucapkan Pak dengan pihak pemerintah Kota Palembang? Masya Allah, saking senang ya Pak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga ini bermanfaat untuk Bapak. Sudah dapat bantuan dari pemerintah Kota Palembang dan juga dari pihak Basnas Kota Palembang. Ada yang pengen disampaikan Bu Fitri? Silakan Bu. Iya, hari ini saya merasa sangat senang sekali karena berdasarkan informasi yang kita dapat waktu berapa bulan yang lalu kita sempat datang, bisa kita saksikan kondisi rumah Pak Sarnubi memang sangat memprihatinkan. Bahkan kita agak sedikit was-was pada masuk ke dalam, takut rumah itu tiba-tiba ambruk. Saking memang kondisinya sangat memprihatinkan. Baik. Dan hari ini kehadiran saya kembali, tapi dengan kondisi yang sangat berbeda. Cik Alhamdulillah. Okta. Ini ada fotonya Bu ya? Ini ada fotonya. Kita ambil dulu. Kita ambil dulu. Jadi pemirsa Pal TV, inilah gambaran rumah Pak Sarnubi dulu Pak. Iya, di Kayu. bawah ini adalah kondisi rumah Pak Sarnubi sebelumnya, tapi di atas ini adalah kondisi yang saat ini kita lihat sama-sama. Jadi ini kita patut syukuri, dan kami secara pribadi dan juga mewakili pemerintah dan masyarakat, kami sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi yang sangat besar sekali kepada Basnas. Baik. Melalui programnya yang seperti ini sangat banyak sekali masyarakat yang terbantu. Sampai dengan sekarang sudah ada 18 rumah yang sudah dibantu, termasuk rumah Pak Sarnubi. Luar Ya. biasa. Pak Saim ada yang pengen disampaikan Pak? Silakan Pak. Tentunya kami berharap bahwa kepada Pak Sarnubi tolong manfaatkan rumahnya dengan sebaik-baiknya dan jangan diperjualbelikan. Betul. Bapak dipakai Pak ya. Dan salah satu amanah umat, amanah mereka yang berzakat untuk dimanfaatkan oleh para mustahik yang sudah kita berikan. Saja barangkali. Alhamdulillah. Baik, langsung mungkin Ibu. Langsung Bapak, ya. Kita pengen peresmian. Bapak tidak sabar lagi tinggal di rumah ya Pak. Alhamdulillah. Tinggal sama siapa Pak? Kita di sini Pak. Oh, ini sama anak-anak kaget di sini. Di rumah kita tinggal sama anak ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik, langsung Ibu. Ya. Dipersilakan. Ayo Ibu. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami potong pita ini sekaligus meresmikan rumah dari Pak Sarnubi berkat bantuan dari program Basnas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Baik, berarti ini luar biasa Ibu ya, manfaat dari yang sudah dibantu oleh pihak pemerintah Kota Palembang, terus juga dari pihak Basnas Kota Palembang. Ini dirasakan ya oleh Bapak Sarnubi. Memang Cokta bisa ngerasakan juga ini Bu, rasa-rasa kayak mimpi mungkin sebelum rumahnya kayak mana dan sudah memang layak untuk ditempatin. Ya, betul Cek Okta. Berapa bulan yang lalu kita sempat berdiri di sini dengan Pak Said Ramadan, dengan Camat, dengan Ibu Lura, dan kawan-kawan Pal TV Peduli, dan kondisinya memang sangat-sangat memprihatinkan. Tapi hari ini Pak Sarnubi patut berbangga, Alhamdulillah. patut senang. Saking senangnya Pak Sarnubi kayaknya sudah sangat lemes ya. Ya, ini bukan karena apa-apa, mungkin karena kegembiraan yang luar biasa yang tidak bisa terungkap kan. Rasa terima kasih juga ya Pak ya. Saya mewakili Pak Sarnubi, alhamdulillah kita bisa masuk dalam ruangan rumah Pak Sarnubi dengan kondisi yang jauh lebih nyaman, yang lebih layak. Dan kami titip Pak Sarnubi seperti yang disampaikan oleh Pak Said Maradan, jangan dijual rumah ini jadi kenang-kenangan ya. Kami pun berharap Pak Sarnubi nanti bisa dalam arti melanjutkan kehidupan lebih baik lagi dengan keluarga ya Pak ya. Seperti itu. Baik, ini kuncinya Bu ya? Ya. Nah, boleh Bu dikasih langsung. Nah, ini kunci rumah Pak. Nah, tolong dipegang, diterima ya, dijaga dengan baik.
Dan mudah-mudahan saya berharap rumah ini nanti membawa berkah lah untuk Pak Sarmudi. Kehidupannya lebih baik lagi. Mudah-mudahan ke depan sehat terus juga ini Bu. Sama-sama. Untuk itu mudah-mudahan program dari pemerintah Kota Palembang ataupun dari Basnas Kota Palembang ini pacak terrealisasi ke Galo Bu ya. Baik, buat Mang Cek pemirsa Pal TV, berakhir sudah edisi Palembang Peduli untuk hari ini. Terus saksi ke program Palembang Peduli, masih banyak lagi Bu yang bakal kita bantu. Betul. Dulur-dulur kita, masyarakat yang ada di Kota Palembang. Dan mau kasih banyak yang sudah nyaksi ke kami di edisi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.